Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para siswa dan siswi di mana saja berada, alhamdulillah pada saat sekarang Bapak akan memberikan materi sanlab. Biasanya kita bertatap muka. Saat sekarang kita mendapat ujian cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu penyakit corona, virus corona. Mudah-mudahan dengan ibadah puasa kita dan amal yang lain, virus corona ini cepat punah dari bumi Indonesia dan dari bumi yang lainnya, diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun kita tidak bertatap muka, tetap semangat belajar kita harus bangkitkan, diantaranya melalui media sosial. Nah, sebelumnya materi Bapak tolong diperhatikan ke depan, karena ini akan dimasukkan ke dalam nilai. Terakhir nanti ada pertanyaan yang kamu harus jawab, nanti akan dinilai di akhir pertemuan, atau nanti dikumpulkan kepada Bapak kalau kita bisa bertemu kembali. Pada saat sekarang Bapak akan menjelaskan tentang puasa. Puasa merupakan kewajiban umat Islam, rukun Islam yang keempat, yaitu melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Ibadah puasa ini hukumnya wajib. Dalam Al-Quran dijelaskan, yaitu surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya wallahu a'lam bishawab. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana puasa ini diwajibkan kepada orang-orang sebelummu. Mudah-mudahan kamu semua menjadi orang yang bertakwa. Jadi dasar wajibnya puasa yaitu surat Al-Baqarah ayat 183. Yang kedua, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala alaihi salatu wassalam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dasarnya iman dan karena Allah, maka semua dosanya yang lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Oleh sebab itu, berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis, As-Sunnah, ijma ulama, puasa ini wajib. Kita jangan berani-berani meninggalkan puasa tanpa ada rukhsah keringanan dari syara. Apa sih pengertian puasa? Nah, di sini lihat, puasa menurut bahasa atau lugah artinya menahan. Sedangkan menurut istilah, menahan sesuatu pada waktu tertentu dan kepada orang tertentu dengan beberapa syarat. Ya, jadi tidak semua manusia wajib melaksanakan ibadah puasa, ada syaratnya. Di antaranya syarat wajib melaksanakan puasa ada 3, yaitu 1, orang Islam. Yang kedua adalah orang yang sudah balik. Yang ketiga adalah berakal. Kenapa orang non-muslim tidak wajib puasa? Ya, karena mereka itu bukan ahli ibadah. Tidak ada faedahnya mereka berpuasa, karena bukan umat Islam, termasuk orang murtad, tidak wajib berpuasa. Sebab itu, ya, kita sebagai umat Islam, kita wajib melaksanakan puasa, meskipun saat sekarang itu tantangan yang banyak sekali. Apalagi kita dalam kesulitan. Kadang-kadang kita
mau ke pasar, mau keluar membeli kepentingan-kepentingan untuk puasa itu susah. Disitulah kita tantangannya, tantangan ibadah kita puasa. Semakin kita banyak tantangan, jadi puasa sekarang dengan puasa yang lalu itu berbeda pahalanya. Sekarang lebih besar pahalanya. Kenapa? Tantangannya kita banyak sekali. Tantangan kita serba kekurangan. Siapapun orangnya pasti saat sekarang itu lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ketakutan dan lain-lain. Nah, siswa dan siswi yang Bapak cintai, mudah-mudahan kalian dimanapun sehat walafiat, dengan keluarga, tetap meskipun kita jauh secara fisik, tapi kita dekat dengan hati. Mudah-mudahan kita bisa bertemu secara cepat. Penyakit corona ini mudah-mudahan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari bumi yang kita injak ini. Nah, jadi himbauan puasa ini pertama syaratnya kepada amanu, orang yang beriman. Jadi kita tidak usah memaksa kepada orang lain, hanya kita mengajak. Soalnya kalau mereka tidak beriman, nah dasarnya tidak beriman, tidak puasa. Makanya kalau kita melihat mereka yang tidak berpuasa, berarti mereka itu tidak beriman. Kalau orang beriman pasti berpuasa. Nah, kenapa sih kita harus puasa? Apa tujuan dari puasa itu? La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu semua, kita semua menjadi orang yang bertakwa. Jadi salah satu menuju peringkat orang bertakwa, kita wajib melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Ya. Nah, terus bagaimana kalau kita sudah bertakwa? Allah menjamin, indas lil muttaqin, surga itu diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Yang jelas, kalau kita dengan puasa dengan baik dan benar sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW, man shoma Ramadana, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, imanan, dasarnya iman, wahtisaban, dan karena Allah, gufira lahu ma taqaddama min jambi, maka semuanya dosanya yang lalu itu akan dimaafkan, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi kalau kita puasa itu bukan ikut-ikutan, bukan kayak anak kecil. Ya, anak kecil mah berbeda dengan yang sudah dewasa. Nanti akan dijelaskan dalam syarat wajibnya puasa yang 3 tadi itu. Ya. Jadi dasarnya iman, dan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah iman, apapun tantangan kita berpuasa, ya akan kita lalui dengan baik, karena dasarnya iman, kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang puasa ini adalah ibadah yang sir, tidak ketahuan apakah kita puasa atau tidak. Kalau yang lain makan ketahuan, sholat kita ketahuan, zakat kita ketahuan, apalagi pergi haji. Mungkin satu desa mengetahui kita pergi haji, tapi kalau puasa kita ngumpet di kamar, misalkan minum, beres-beres, keluar, kita kayak yang berpuasa. Orang tidak tahu kita berpuasa atau tidak. Makanya sir sekali. Tetapi bagi orang yang beriman, rasa lapar, rasa haus itu akan menjadi kenikmatan tersendiri. Jangan dikira itu. Rasa halwahnya iman itu bagi orang yang beriman itu lebih nikmat dari materi. Ya, halwah iman itu, ya, halwah iman itu, manisnya iman itu, nikmatnya iman itu lebih dari materi. Kalau materi kita bisa dibatasi. Kadang-kadang kita bosan makan, ada batasnya kalau sudah kenyang. Minum ada batasnya, ya. Refreshing kadang ada batasnya, tapi iman itu bisa mengendalikan, bisa menenangkan hati dan pikiran. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah lah, dengan keimanan lah, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati akan tenang. Wahtisaban, dan karena Allah. Makanya tatkala kita niat
Ya, dari mulai maghrib sampai waktu imsak tuh niat puasa. Nawaitu saumal godi an adai fardu sahri Ramadana hajihi sanati lillahi ta'ala. Saya berniat melaksanakan puasa besok fardu bulan Ramadan karena Allah Ta'ala. Jadi niat itu dari mulai terbit, dari mulai datangnya waktu maghrib. Nah, maghrib. Allahu Akbar. Setelah kita buka, niat lagi besok puasa, nggak apa-apa. Sampai mau menjelang waktu imsak, niat puasa itu. Ya gitu, panjang sekali kita. Kadang-kadang kita lupa, kalau taraweh mah kita di kampung suka dibimbing oleh iman. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu saumal godi an adai fardu sahri Ramadana hajihi sanati lillahi ta'ala. Saya berniat puasa besok melaksanakan fardu sebulan Ramadan tahun ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan puasa kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan puasa itu kembali lagi kepada adalah menahan. Nah, di sini menahan artinya imsak, menahan. Menahan dari apa? Hal-hal yang membatalkan. Ya. Ada juga yang lebih tinggi, itu menahan hawa nafsu yang ada di diri kita. Itu yang terpenting, hawa nafsu. Karena segala sesuatu dosa itu diawali dengan hawa nafsu. Tapi kalau sudah kita berpuasa, hawa nafsu kita akan berkurang. Kenapa berkurang? Karena nggak ada tenaga. Haus, lapar, bagaimana kita mau nafsu? Nah, yang sudah melehoi, tidak ada kekuatan. Bagaimana kita mau berantem, mau emosi, karena tidak ada kekuatan dengan berpuasa itu. Hanya kekuatan zikir dan ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin materi puasa singkat padat dari Bapak cukup sekian. Bapak akan memberikan pertanyaan, tolong ditulis sini. Tolong ditulis, nanti dikumpulkan ya. Mudah-mudahan kita panjang umur. Ini sebagai tugas nanti akan dimasukkan ke raport. Bapak dari sini mengambil nilainya. Yang pertama, jelaskan pengertian puasa. Ulangi. Yang pertama, jelaskan pengertian puasa baik menurut bahasa maupun menurut istilah. Yang kedua, tulis ulang dari Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayat 183 tentang wajibnya puasa dengan artinya. Kau bisa ngambil nanti dalam Quran terjemah. Yang ketiga, sebutkan syarat wajib puasa. Itu saja mungkin. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita bisa berjumpa lagi dengan langsung tatap muka di kelas. Ya, kita rindu kita kebersamaan di kelas, di sekolah. Mudah-mudahan kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehat walafiat. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.